Ada satu kaifiyah yang diajarkan oleh ulama al-hikmah dalam rangka untuk mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tata cara ini halal, meminta dana atau uang pada salah satu makhluk Allah selain manusia, atau yang boleh dikatakan sebagai makhluk gaib. Dan cara ini halal dan pernah ditajribah, dilakukan oleh salah satu guru saya, dan beliau menceritakan sendiri pengalaman itu pada saya. Apa yang diajarkan oleh ulama al-hikmah, maka ikutilah channel YouTube saya kali ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui, rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba' Faqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin, sahabatku sekalian yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan panjenengan semua selalu mendapatkan karunia kesehatan dari Allah, mendapatkan karunia rezeki yang banyak dan berlimpah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan selalu mendapatkan ma'unah, perlindungan dari Allah, termasuk orang-orang yang selamat dan bahagia fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabatku sekalian, ada salah satu kaifiyah yang diajarkan oleh ulama al-hikmah ini saya temukan di dalam kitab Sulamul Futuhat juz 7 yang ditulis oleh Syekhinal Karim, guru saya tercinta Kiai Abdul Hanan Maksum Wakian Pari Kediri. Di dalam kitabnya halaman 18, beliau memberikan satu kaifiyah
tata cara mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk lain, dalam bentuk yang tidak wajar, dalam bentuk yang tidak biasa, yaitu meminta dana atau meminta uang pada makhluk selain manusia. Dan itu dihalalkan, boleh. Karena itu pernah ditajribah, pernah dicoba oleh salah satu guru saya, yang beliau menceritakan sendiri pengalamannya tersebut kepada saya. Dan yang melakukan itu sebetulnya bukan dia sendiri, bukan beliau sendiri, tapi diajarkan pada kakaknya, kakak perempuan beliau atau bibinya. Diajarkan pada bibinya, jadi adik dari ayahnya. Kemudian dilakukan oleh bibinya tersebut dan berhasil mendapatkan uang. Jadi ceritanya, adik dari ayahnya guru saya ini mau mantu, punya hajat, mau mengawinkan atau menikahkan putranya. Kemudian salah satu ikhtiar yang dia lakukan yaitu meminta dana, meminta uang pada makhluk yang bukan dari golongan manusia. Kemudian dia melakukan ritual sesuai dengan apa yang akan saya aturkan ini, dan berhasil mendapatkan apa yang diinginkan. Tidak diceritakan berapa jumlah uang yang dia terima, cuman cukup, bahkan lebih untuk mengadakan walimatul nikah, untuk mengadakan walimatul urus, untuk menikahkan dari putranya yang ketika itu mau menikah, mau mantulah. Tata cara ini halal dan boleh. Dan ini diajarkan oleh ulama al-hikmah, banyak cara. Sebetulnya banyak cara yang diajarkan. Saya coba keluarkan satu kaifiyah, satu tata cara untuk meminta dana pada makhluk gaib. Dan ini tidak mengandung tidak mengandung risiko apapun, karena yang diwirid Al-Quran dan yang hadir pasti sesama muslim, meskipun bukan dari golongan manusia. Jadi tidak usah bertanya itu dapat dari mana ya? Karena banyak harta di luar dunia manusia, banyak kekayaan di luar dunianya manusia. Sahabatku sekalian, apa yang diajarkan oleh Kiai Abdul Hanan Wakian ini, membaca tentunya sholat hajat, tetap melakukan sholat hajat 2 rakaat, Fatihah, rakaat pertama Fatihah, kemudian rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Fatihah, kemudian membaca surat Al-Ikhlas. Jadi rakaat pertama membaca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas setelah membaca Fatihah. Kemudian setelah selesai sholat hajat, setelah selesai sholat hajat, kemudian melakukan wirid. Wiridnya lumayan banyak, cuman pendek. Apa yang dibaca? Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ini dalam Al-Quran. Sebanyak 11.000 dalam satu kali duduk, dan harus sendiri di kamar atau dimanapun,
tetapi harus sendiri, dalam keadaan sendiri. Jumlahnya 11.000. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. 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 11.000. Ya, ini kalau dilakukan kurang lebih 3 jam. 3 jam selesai. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, berjumlah 11.000. Dan barengi poso mutih 3 dino. Jadi ketika melakukan itu siangnya berpuasa tapi mutih. Mutih itu ketika sahur makan nasi aja tanpa lauk pauk. Makan nasi waktu buka juga begitu. Selama 3 hari. Jadi puasa mutih selama 3 hari. Selama 3 hari itu mewiridkan Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir 11.000 per hari. Dilakukan malam hari, wiridnya dilakukan malam hari di tempat yang sendiri, di dalam kamar, dan lampunya tidak boleh terang. Lampunya agak gelap, remeng-remeng tidak apa-apa. Jadi puasa mutih 3 hari. Kalau pakai lauk, saya dulu pakai tahu tapi dikukus. Jadi yang tidak ada rasa. Tempe juga dikukus, boleh. Masih diperbolehkan. Jadi tahu dikukus, tidak boleh digoreng. Tempe juga dikukus. Jadi tidak ada rasa. Itu dimakan dengan nasi. Boleh. Selain itu tidak boleh. Sebetulnya yang paling baik hanya makan nasi. Jadi buka makan nasi, sahur makan nasi putih. Ketika malam hari juga tidak boleh makan yang lain-lain, dia harus tetap mutih selama 3 hari. Jadi makannya ya tahu dikukus, tempe dikukus. Jadi putihan, tidak ada rasa, tidak boleh dikasih garam, tidak boleh dikasih apapun. Selama 3 hari. Dan selama 3 hari itu mewiridkan Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Nanti saya tulis wiridnya 11.000 kali. Ini saja yang diajarkan oleh beliau di dalam rangka untuk mencari uang kontan dari makhluk selain manusia. Dan ini sudah ditajribah, sudah diuji coba, dan ada yang berhasil. Kalau tidak berhasil bagaimana? Dalam 3 hari itu diulang, minggu depan diulang lagi. Tidak berhasil, minggu depan diulang lagi. Jadi wiridnya siang hari puasa, tapi puasanya mutih. Hanya makan nasi selama 3 hari. Tidak boleh makan selain itu. Atau tahu dikukus boleh. Ini ada ma'fu, ada keringanan begitu. Sebetulnya yang paling baik hanya makan nasi. Tapi kalau tidak mampu, boleh tahu dikukus atau tempe dikukus. Tidak boleh digoreng, tidak boleh dikasih garam dan lain sebagainya. Tidak ada rasa. 3 hari berturut-turut makan itu sambil wirid Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir 11.000 kali. Ini yang diajarkan oleh ulama hikmah, dan ini diajarkan karena sudah ditajribah, sudah diuji coba, dan ada yang berhasil, ada yang tidak. Yang tidak itu tidak mau mengulang lagi. Nah, seharusnya diulang sampai dia berhasil. Inilah salah satu kaifiah yang diajarkan oleh ulama hikmah, dan halal. Halal karena tidak mungkin haram kalau itu dilakukan oleh para ulama. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
Mudah-mudahan menambah khazanah pengetahuan kita tentang kaifiah yang ada di dalam ilmu hikmah. Minimal lah, jika panjenengan tidak mau melaksanakan, tapi punya ilmunya. Punya ilmunya dan menambah perbendaraan ilmu kita di dalam macam-macam ilmu hikmah. Mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada sesuatu yang kita perlukan, kita sudah punya ilmunya. Jadi kalau kita butuh, kita sudah punya ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal minkum, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.